Di acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama kita mintakan kepada pimpinan Pondok Pesantren Mustafa Al-Ustadz Haji Hamidillah. Fa'ali boleh tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita taufik hidayahnya hingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di pondok pesantren ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW beserta milad pondok pesantren Nurul Mustafa yang ketiga. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, yang kami hormati, para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, banyak di sini hadir para habaib, wabil khusus Habib Muhammad bin Ali Asy-Syatiri yang jauh datang dari kota Hadramaut Tarim, Yaman. Dan alhamdulillah yang kami muliakan juga Habib Alwi Barakbah yang datang dari Samarinda, dan para habaib yang lainnya. Banyak alhamdulillah habaibnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada para habaib. Dan alhamdulillah juga di sini para hadirin banyak ustadz-ustadz juga. Ini ustadz-ustadz ulun ini memperkenalkan juga sekalian ustadz-ustadz kita di bagian Samboja Barat. Jadi di pondok pesantren ini kita ada dua tempat, yang sebelah Kutai atau Samboja Barat, yang di sebelah sini Balikpapan. Jadi pondok ini berhajat dua kemenak, jadi kemenak Samboja dan kemenak Balikpapan. Makanya di sini berkumpul para camat, lurah dari Samboja dan dari Balikpapan yang kami hormati. Dan juga di sini banyak ustadz-ustadz dari Balikpapan Timur dan Samboja Barat. Jadi di tempat kita ini perlu diketahui banyak juga ustadz, cuman mungkin masyarakatnya belum mengetahui. Jadi yang di depan ini adalah ustadz, ada pimpinan pondok pesantren. Ulun memperkenalkan di tempat kita ini ada beberapa pondok pesantren. Dari di dalam ada Guru Juhri, di wadah ulun di depan Gunung Karet ada juga Darul Ulum. Kemudian di sana Amrawang Al-Islami Nurul Anwar, terus ada Darul Kupas. Kemudian di Balikpapan lagi, itu kan kita pesisir, ada juga pondok pesantren di Lemaru, di Manggar. Alhamdulillah banyak. Perlu diketahui di tempat kita ini banyak pondok pesantren dan banyak juga ustadz-ustadz. Alhamdulillah yang kami hormati para ustadz-ustadz, para kiai yang tidak ulun sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada para ustadz, para kiai. Dan juga yang ulun hormati para pejabat. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul umara dan ulama dan habaib. Alhamdulillah berkumpul semua jadi satu. Alhamdulillah ada yang hadir dari kepolisian, dari tentara, dari camat, lurah, DPR dan lain-lainnya. Alhamdulillah ulun tidak juga menyebutkan satu persatu, namun ulun tidak mengurangi rasa hormat kepada pian berataan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun ini mempersingkat waktu. Yang pertama
ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin hadirat yang telah berhadir di Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini. Walau mungkin banyak ranting-ranting, mudah-mudahan tahun depan ini dicor. Kemudian jalan kita ini mungkin belum semenisasi, mudah-mudahan tahun depan kita kembali merayakan maulid milad sudah semenisasi. Doakan, amin. Kemudian yang pertama ulun ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin hadirat, dan yang kedua juga ulun ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua wali santri yang telah menyumbangkan rezekinya untuk terselenggara acara ini, dan para penyumbang lainnya. Ulun doakan, kami doakan bersama-sama, mudah-mudahan rezeki pian bertambah halal barakah dan menjadikan salah satu cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ulun mengucapkan ampun maaf, beribu maaf. Mungkin ini banyak yang kada dapat nasi, tapi jangan kita rugilah kada dapat nasi. Kita udah berkumpul dengan para ulama, para habaib, para orang-orang soleh, itu lebih daripada nasi. Tapi ulun meminta maaf telah tidak dapat mengabulkan memberi semua nasi. Ulun minta maaf beribu-ribu maaf. Kemudian yang ketiga, sedikit berbicara mengenai biografi Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini. Nah, jadi Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini, kita ini sudah berjalan 3 tahun, memiliki 2 lokasi, Samboja dan Balikpapan. Kemudian program Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini ialah tahfizul Quran, menghafal Al-Quran 60%. 40%-nya kita belajar kitab. Kemudian Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini program pendidikannya itu ialah selama 7 tahun. Yang pertama awaliyah 1 tahun, 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah. Ketika dia 7 tahun mondok di Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini, dia mendapatkan 2 syahadah atau 2 ijazah. Yang pertama ijazah agama, itu sudah pasti. Yang kedua ijazah umum. Jadi orang yang mondok di pondok ini jangan takut ketinggalan zaman. Apalagi pian lihati tadi hafal Quran, itu ada yang 1 tahun ngapal, ada yang 2 tahun udah ada 5 juz, ada 10 juz. Ini menjadi motivasi pada pian-pian. Orang yang menghafal Quran insya Allah menjadi pegawainya Allah. Kalau Allah pegawai yang maha kuasa yang memberi, udah ndak bisa dihitung. Itu motivasi pian. Mudah-mudahan nanti anak pian bisa menjadi penghafal Al-Quran. Mungkin juga penghafal Al-Quran kelebihannya di negara, yaitu tidak perlu pakai tes masuk, mau ke polisian, mau ke tentaraan ya, atau kedokteran. Nah, jadi beasiswa ada. Nah, itu kelebihan orang penghafal Al-Quran. Jadi pondok pesantren kita ini ya 60 hafiz Quran, 40% belajar kitab. Jadi akhlaknya, fikihnya, nahwu sorobnya juga belajar, biar seimbang Quran dan ilmu syariatnya. Kemudian kita juga Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini berhubungan dengan Hadramaut. Nanti siapa yang mau anaknya sudah selesai, kita bisa melanjutkan pendidikan di Hadramaut. Salah satunya beliau Habib Muhammad Asyatiri, beliau memiliki pondok pesantren Darul Hidayah. Tadi ulun berbicara dengan beliau, kata beliau ini salah satu daripada furu cabang sidin. Jadi nanti yang mau melanjutkan pian tabung aja duit, tabungkan dari sekarang duit, kumpulkan, nanti insya Allah kita bisa memberangkatkan dari ke Hadramaut. Nah itulah salah sekelumit lah dari pondok pesantren kita Nurul Mustafa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin hadirat yang berhadir, dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah. Untuk penceramah yang pertama kita mintakan kepada Habib Alwi Barakbah dari Samarinda. Falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa an'im ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa nuru qulubina wa maulana Muhammad wa syafi'una Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Al-mukarram wal mukhtaram yang sama kita muliakan serta sama kita hormati para habaib yang duduk di tengah-tengah kita. Banyak sekali malam hari ini berkumpul di hadapan kita. Wa nahusu bidzikir, khususan tetamu kita yang datang jauh dari negeri para wali, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali Asy-Syatiri adallahu umrahu. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau fi sihah wal afiyah, di dalam keadaan sehat wal afiat, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dan semoga Allah mendatangkan manfaat untuk kita dengan sebab kehadiran beliau, dan mendatangkan manfaat juga nantinya ilmu yang akan beliau sampaikan kepada kita, sehingga menyebabkan kita menjadi manusia yang bahagia, menjadi manusia yang sukses, menjadi manusia yang bergembira di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Begitu juga salam hormat, salam takzim kita haturkan kepada seluruh tuan-tuan guru, para kiaiat yang juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus a'ina fillah ad-da'i ilallah mudirul ma'had Nurul Mustafa Al-Had Hamdillah Hamidillah. Naam, sahih wala? Hamidillah. Guru Hamidillah, kita doakan mudah-mudahan Guru Hamidillah ini dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan jasadnya oleh Allah, diberikan ketetapan istiqomah, membimbing anak kita untuk cinta kepada Al-Quran, yang mana inilah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allimu auladakum ala salasa khisal, didik anak kalian dengan 3 perkara. Jangan pikirkan permasalahan dunia, jangan pikirkan permasalahan SD-nya,
SMP-nya, SMA-nya, karena itu tidak menjadi wasiatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wasiat, saudara, kepada para sahabatnya. Apa katanya Nabi? Allimu auladakum, ajarkan kau punya anak, didik kau punya anak bisalas khisal, dengan 3 perkara. Ajarkan yang pertama, hub nabikum, ajarkan didik anak kalian cinta kepada nabinya, kenalkan dengan nabinya, ajarkan dia tentang nabinya, hafalkan sila-sila keturunan nabinya, agar anak tahu, agar anak paham, agar anak mengerti siapa Nabi Muhammad, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa pamannya, siapa anak-anaknya Nabi Muhammad, putranya siapa, putrinya siapa, siapa sahabat Nabi Muhammad, siapa orang yang menemani Nabi Muhammad tatkala hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, siapa orang yang membela Nabi Muhammad dengan hartanya. Hendaknya anak umat Islam tahu. Kita jangan bangga dengan anak kita tahu lagu-lagu dangdut. Jadi kadang-kadang yang dijadikan contoh Farel. Ya Allah, anak umat Islam ditanya siapa nama nabimu, nggak tahu, nggak ngerti, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau begitu saya mau tanya, ini musibah atau tidak musibah? Musibah atau tidak musibah? Musibah, musibah besar. Anak umat Islam nggak tahu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mendidik, tidak mengajarkan anaknya cinta kepada Nabi Muhammad. Coba kalau ditanya lagu dangdut, hafal anaknya. Coba kalau ditanya lagu Malaysia, hafal anaknya. Lagu apa lagi? Saya nggak hafal lagu-lagu itu. Tapi kalau ditanya siapa kakeknya Nabi, bingung. Usia berapa Nabi diangkat menjadi Rasul, bingung. Usia berapa Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, bingung. Kenapa? Karena anak tidak diajarkan cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi perintahkan kepada kita, allimu auladakum, ajarkan kau punya anak. Jangan bangga anak paham matematika, jangan bangga anak paham bahasa Inggris, jangan bangga anak paham apa yang berkaitan dengan dunia, jangan. Tapi banggalah tatkala anak mengerti siapa nabinya, karena ini perintah Nabi, karena ini yang disuruh oleh Nabi, saudara. Nabi enggak bangga melihat kalian menjadi profesor, Nabi enggak bangga melihat kalian menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi DPR. Nabi enggak bangga Nabi, tapi Nabi bangga kalau kalian menjadi orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Itu menjadi kebanggaan Nabi, itu menjadi kemuliaan Nabi, itu yang menjadi harapan Nabi. Sehingga dengan sebab itu Nabi berwasiat kepada sahabat, ajarkan kau punya anak cinta kepada nabinya, mengerti tentang nabinya, paham dengan nabinya. Kira-kira sampai di sini paham atau tidak? Paham atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, jawab dengan kompak. Siap didik anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad? Siap didik anak kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad? Siap didik anak kita untuk menjadi orang-orang pecinta Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang diwasiatkan Nabi. Allimu auladakum ala salasa khisal. Didik anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabikum, cinta kepada kau punya Nabi. Lalu apa? Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Cinta kepada keluarga Nabi sebagai bentuk bukti cinta kalian kepada Nabi Muhammad.
Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, ahibbullah lima yaghzukum bi min ni'amih. Cintailah Allah, sayangilah Allah, patuhlah kepada Allah. Atas apa? Atas anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa kita sholat? Menunjukkan rasa patuh kita kepada Allah. Atas apa? Anugerah yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang Allah berikan kepada kita, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Cintai Allah. Kenapa? Napasmu dari Allah, rezekimu datangnya dari Allah, ilmumu datangnya dari Allah, jabatanmu datangnya dari Allah, hartamu datangnya dari Allah, istrimu, suamimu datangnya dari Allah, anak-anakmu datangnya dari Allah yang memberikan anugerah, yang maha pemurah, yang maha pemberi, yang maha besar, yang maha dermawan, yang maha pengasih, yaitu Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Begitu saya mau tanya, siapa yang maha memberi? Siapa yang memberikan nyawa kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Siapa yang memberikan makanan kepada kita? Siapa yang memberikan minuman kepada kita? Siapa yang memberikan kesehatan kepada kita? Siapa yang maha dermawan? Jawab dengan kompak, siapa yang maha dermawan? Siapa yang maha pemurah? Siapa yang maha baik? Siapa yang maha pengasih? Takbir, 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 Allahu Akbar. Maka sudah wajar kita mencintai Allah, saudara. Kenapa? Kita bisa berjalan karena Allah yang menjalankan kita. Kita bisa memandang karena Allah yang memberikan kenikmatan pandangan kepada kita. Oleh karenanya Nabi mengatakan, cintai Allah, taati Allah, patuhi Allah. Jangan kalian menjadi penentang Allah. Jangan kalian menjadi orang-orang yang melanggar syariat Allah. Yang Allah perintahkan kepada kalian, lakukan. Yang Allah perintahkan kepada kalian, jalankan. Yang Allah perintahkan kepada kalian, jaga. Sebagai bukti kalau kalian itu mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidan nakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jikalau seandainya kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka pasti nikmat tersebut akan Allah tambah. Kira-kira saya mau tanya, mau nggak kalau nikmatnya ditambah? Mau nggak kalau nikmatnya ditambah? Penambahan nikmat bagaimana Habib? Diberi rezeki, rezekinya berkah. Mau? Diberi kekuatan dan diselimuti dengan kesehatan. Mau atau tidak? Bu, bu. Kata ibu-ibu, Beb, tambah aja semuanya. Yang penting jangan suami saya tambah istri. Itu muskilah. Ya bu, bu. Pokoknya kalau ibu-ibu kalau bisa Beb tambah uang belanjanya. Makanya ibu kalau mau tambah uang belanjanya harus banyak bersuh. Semakin tambah syukurnya kita, maka akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Maka jalankan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Allah perintahkan sholat. Allah perintahkan sholat. Sholat kamu, katanya Allah. Jangan tinggalkan sholat. Jangan malas sholat. Sholat, dirikan sholat karena itu perintah Allah. Kalau kau betul-betul ingin mensyukuri nikmat Allah, maka lakukan sholat. Sholat. Orang yang sholat itu tanda dia mensyukuri nikmat Allah. Lalu apa? Datang bulan Ramadan, puasa. Keluarkan zakat. Bagi yang mampu naik haji. Ini perintah Allah. Kalau ini sudah dilakukan, maka tandanya kita mencintai Allah. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad bersabda, ahibullah lima yaghzukum bi min ni'amih.
cintailah Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi ingat, katanya Nabi Muhammad, jangan hanya sekedar mengaku cinta kepada Allah, jangan hanya sekedar mendirikan sholat, tapi ada syaratnya. Kalau cintamu kepada Allah ingin diterima, Nabi Muhammad mengatakan wa ahibbuni lihubbillah, cintailah aku, cintai aku, katanya Nabi Muhammad, sebagai tanda bukti bahwa kamu mencintai Allah. Karena kalau hanya cinta kepada Allah tanpa cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah sia-sia, gak ada artinya saudara. Sholat dia sampai hitam dia punya jidat, tapi gak cinta sama Nabi Muhammad, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak sahabat, bayangkan ini sahabat berjuang mati-matian, berkorban, bazalu nafisahum wa nufusahum. Sahabat dia korbankan nyawanya untuk agama Islam, dia korbankan hartanya untuk agama Islam. Datang perintah jihad, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan bisnisnya, dia maju ke medan laga untuk bertempur melawan musuh-musuh Allah. Kenapa ini dilakukan oleh sahabat? Karena sahabat ingin menunjukkan cintanya kepada Allah. Belum lagi kita lihat sholatnya sahabat, ada yang 1000 rakaat, bahkan ada yang 2000 rakaat. Belum lagi sedekahnya sahabat, belum lagi silaturahimnya sahabat, belum lagi kejujurannya sahabat. Dia lakukan ini semua saudara untuk apa? Membuktikan kalau dia cinta kepada Allah. Tatkala Allah perintahkan untuk bersedekah, sahabat nggak mikir. Kalau kita kan disuruh sedekah masih mikir, uang dipilih-pilih, 5.000, 2.000, 5.000, 10.000. Kalau ada uang 2.000 ngapain harus uang 100.000? Itu kita. Sahabat tatkala diperintahkan untuk bersedekah, yang sahabat keluarkan kebun kurmanya dikeluarkan untuk Nabi Muhammad, perhiasannya dikeluarkan untuk Nabi Muhammad, harta yang ada di rumahnya dikeluarkan untuk Sayyiduna Muhammad. Apa penyebab sahabat melakukan ini? Tidak ada lain dan tidak bukan sebab sahabat melakukan ini karena ingin menunjukkan cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Ini sebenarnya masih mukaddimah. Saya belum menyapa para pejabat. Pejabat di sini banyak, ini baru mukaddimah Ustadz Hamidillah ini. Ya. Lanjut. Siap sampai pagi? Yakin? Bu, siap sampai pagi? Siap sampai subuh? Angkat tangannya ke atas semuanya. Angkat tangannya ke atas, takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, ini semangatnya mantap ini. Ini kalau diajak jihad semuanya insya Allah khair deh. Habib, kok Habib ngajak kita jihad? Ya kita ini seharusnya setiap hari perang. Kita ini setiap hari perang. Perang apa? Melawan hawa nafsu. Itu jihad. Melawan hawa nafsu jihad. Ya. Sahabat bertanya, raja'na min jihadil akbar. Ya Rasulullah, kita ini udah pulang dari jihad yang besar, dari jihad yang melelahkan. Apa? Perang Badar, perang di bulan puasa. Sahabat dalam keadaan berpuasa melawan musuh yang begitu banyak. Sahabat 315, musuh 1000 dengan persenjataan yang lengkap. Diberikan kemenangan oleh Allah. Bangga sahabat. Sahabat bertanya, ini kita udah menang nih jihad nih, apa ada peperangan lagi yang lebih dahsyat dari ini ya Allah, ya Rasulullah? Sahabat tanya, apa ada perperangan yang lebih dahsyat dari ini? Maka Rasulullah mengatakan ada perperangan yang lebih dahsyat daripada ini.
perperangan yang lebih mengerikan daripada ini, perperangan yang lebih menakutkan daripada ini, bahkan perperangan yang lebih membahayakan daripada ini. Kaget sahabat, apa itu ya Rasulullah? Berperang melawan dirimu, berperang melawan nafsumu. Berat, sulit. Orang bisa gencatan senjata, bisa menjadi sniper handal, tapi belum tentu bisa membunuh hawa nafsunya. Oleh karena itu, ya harus kita bisa membunuh hawa nafsu. Sampai di mana tadi? Itu mukadimah yang lain lagi. Banyak kali mukadimah. Sahabat mereka korbankan harta, korbankan nyawa untuk apa? Sebagai bukti kalau dia cinta kepada Allah. Mereka mengatakan nahnu nuhibbullah. Ya Rasulullah, kami cinta kepada Allah. Ya Rasulullah, kami rela berkorban untuk Allah. Allah jawab, saudara, cintanya sahabat kepada Allah. Allah jawab, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada kau punya sahabat, katakan wahai Muhammad kepada kau punya pengikut, in kuntum tuhibbunallah, kalian ingin mencintai Allah, kalian berkorban ingin mencintai Allah di dalam pengorbanan kalian, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, kalau kalian betul ibadah kalian ingin diterima oleh Allah, salat kalian ingin diterima oleh Allah, sedekah kalian ingin diterima oleh Allah, zakat kalian ingin diterima oleh Allah, umroh kalian ingin diterima oleh Allah, haji kalian ingin diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti aku. Yuhibbukumullah, jikalau kalian sudah mengikuti aku, jikalau kalian sudah meneladaniku, jikalau kalian sudah mencintai aku, yuhibbukumullah, maka secara otomatis Allah yang akan mencintai kalian. Subhanallah, subhanallah. Saya mau tanya, jawab dengan kompak yang semangat. Mau nggak dicintai oleh Allah? Mau nggak dicintai oleh Allah? Syaratnya apa? Ikut Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Jangan ada idola terkecuali Nabi Muhammad. Jangan ada idola terkecuali Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena itu syarat mutlak kalau kita mau cinta kepada Allah. Buktinya ialah kita harus dan wajib cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Kalau kita tidak cinta kepada Sayyiduna Muhammad, maka mustahil kita akan cinta kepada Allah. Mustahil, saudara ya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang gak senang dengan maulid. Itu bukti bahwa dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia jauh dari Sayyiduna Muhammad. Tatkala dia jauh dari Allah, rahmat pun tidak akan turun. Kita lihat aja mukanya kusam, nggak bercahaya. Coba kita lihat Ustadz Hamidillah ini, walaupun celeng, cakna orang Madura, beda orang Maduranya, beda celeng cakna orang Madura. Mak akela kakebi, akela, oning celeng, tahu, tak oning. Ya Allah, hitam, walaupun hitam, walaupun hitam, tapi manis. Tapi manis, membuat para janda-janda tua terpikat. Janda-janda muda jatuh hati.
Ustadz Hamidillah ini kalau sudah jalan janda, wah sudah matanya ke dia aja sudah. Masya Allah. Berkat apa? Karena seneng maulid, ada cahaya, ada pantulan cahaya. Tapi kalau orang sudah enggan untuk maulid, hilang dari wajahnya cahaya, kusam wajahnya, tidak senyumnya aja sudah susah, sudah sulit. Kenapa? Karena nggak ada di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad menyatakan di dalam sabdanya, ahibbuni wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku sebagai tanda bukti kalau kalian cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintai keluargaku sebagai bukti tanda kalian mencintai aku. Jadi mustahil ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, didik anak kalian, ajari anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama cinta kepada Nabi kalian, yang kedua cinta kepada keluarga Nabi kalian, lalu wa qiraatul Quran. Ajarkan anak kalian cinta untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, di malam hari ini di pesantren Nurul Mustafa kita bangga melihat anak-anak kita. Ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal 10 juz, baik prianya ataupun wanitanya. Inilah menunjukkan mukjizat yang mulia, mukjizat yang agung, mukjizat yang istimewa. Al-Quran dijaga oleh Allah. Nggak ada kitab yang dijaga oleh Allah terkecuali Al-Quran. Allah nyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Selama masih ada penghafal Al-Quran, dunia tak akan kiamat. Sampai penghafal Al-Quran sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Maka kita doakan mudah-mudahan Ustadz Hamidan ini panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, ditambahkan besar pesantrennya, dijadikan pesantren yang nantinya keluar dari tempat ini ulama-ulama yang betul-betul berpegang kepada Al-Quran, kalamullah, pecinta Al-Quran, penyebar Al-Quran, membuahkan manfaat Al-Quran. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salam hormat juga saya haturkan kepada para pemerintah yang hadir di sini. Ada Bapak Camat Semboja Barat, ya, Semboja baru, Semboja lama, oh baru dibentuk. Bapak Camat Semboja baru, Semboja Barat baru, pokoknya Barat baru, Timur baru, Selatan baru, semuanya baru. Mudah-mudahan Pak Camatnya belum juga baru kawin. Amin. Mudah-mudahan Pak Camat panjang umur, dimudahkan seluruh urusannya. Juga di sini ada Bapak Haji Rijal Effendi. Masya Allah, ini Bapak Haji Rijal Effendi, mantan wali kota Balikpapan. Mudah-mudahan jadi gubernur. Kita doakan mudah-mudahan beliau jadi gubernur. Sekarang menjabat DPR, Pak ya. Baru calon atau sudah? Baru calon. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Karena kita jangan pernah ragu, tatkala kita datang di tempat yang seperti ini, berdoa sebanyak-banyaknya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita akan dirubah oleh Allah. Enggak ada yang bisa merubah takdir illa doa, la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir terkecuali doa kepada Allah.
Makanya tatkala datang di tempat yang mulia, di tempat yang istimewa, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Tadahkan tangan kita, minta kepada Allah. Allah pasti akan mendengarkannya, Allah pasti akan mengabulkannya, Allah pasti akan memberinya. Yang mau bertobat, bertobat di malam hari ini. Yang memiliki hajat, minta hajatnya di malam hari ini. Yang memiliki keinginan, sampaikan keinginannya di malam hari ini. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Allah sebab berjanji kepada kita. Ya, Allah berjanji. Kalau Pak Rijal berjanji bisa ngingkari. Ya, Pak Rijal nih janji, kalau saya jadi DPR tenang. Oh, ya, orang-orang sama Balikpapan jalannya mulus. 5 tahun nggak mulus-mulus. Ya, itu janjinya Pak Rijal. Ya, ya namanya manusia. Manusia bisa lupa, manusia bisa hilaf. Nabi Muhammad mengatakan al-insan makhlul khata' wanis. Makanya jangan berharap dengan manusia. Jangan berharap dengan manusia, berharap dengan Allah. Kenapa? Manusia tempatnya tempat artinya tempatnya lupa, tempatnya salah. Wajar kalau manusia lupa. Ya. Kalau sudah 2 periode lupa, ini kurang ajar namanya. Iya. Kalau 1 periode lupa wajar. Tapi kalau udah 2 periode lupa, kurang ajar. Ya. Mudah-mudahan bukan Pak Rijal. Ini cuma contoh, Pak, yang marah, Pak. Ya. Alham. Sampai makanya yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Allah, minta kepada Allah. Kenapa? Allah berjanji, ud'uni, Allah yang perintahkan, berdoalah kalian kepadaku, minta kalian kepadaku, berharap kalian kepadaku, mengeluh kalian kepadaku, laporkan segala permasalahan kalian kepadaku, merintilah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Ini kita kadang-kadang nggak percaya sih dengan Allah. Allah udah nyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Kalian datang kepada Allah, mendekat dengan Allah, Allah akan datang kepada kalian dan Allah akan mendekat kepada kalian. Jangan pernah takut. Janji Allah benar. Janji Allah pasti. Masya Allah, Masya Allah. Siap berdoa, siap menengadahkan tangan, siap minta kepada Allah, siap minta kepada Allah. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Nggak usah panjang-panjang karena malam ini penceramah ada 2. Ada Al-Habib Muhammad. Nah, kita nanti mintakan waktu kepada Al-Habib Muhammad. Al-waqt waqtukum ya Habib, al-mahal mahlukum. Idza kan tatwil labas, as-sa'ah sa'akum, insyaallah. Wa ana nisif sa'ah, nisif sa'ah ujian. Masyaallah. Alhamdulillah. Maka kalau berada di tempat ini jangan pernah khawatir, karena tempat ini yang datang walaupun bukan karena Allah tidak akan pernah kecewa. Keluar mereka dari majelis ini mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, diampunkan dosanya oleh Allah. Tidak kita pulang dari tempat ini terkecuali semua dosa kita telah diampunkan oleh Allah, aib-aib kita ditutup oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mau'izatul hasanah yang kedua, kita mintakan kepada Habib Muhammad bin Ali Satri Bihadar Maut yang akan diterjemahkan
oleh Ustadz Munzir Ansari dari Balikpapan. Ta'alim wal yatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, uzkur salat ala nabi. الحمد لله الذي جمعكم على الفرح بحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan bahagia di malam hari ini untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي جمعكم على الفرح بافتتاح هذا المعهد، معهد نور المصطفى. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berkumpul dalam keadaan senang di malam hari ini dalam pembukaan Pondok Pesantren Nurul Mustafa. Mudah-mudahan pondok pesantren tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. فجمع لكم بدلا من الفرح فرحين وبدلا من السرور سرورين. Bahwasanya kesenangan kita pada malam hari ini adalah bagian daripada gantinya daripada kesenangan-kesenangan dan kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. فالحمد لله على فضله وكرمه سبحانه وتعالى هذا العظيم في الفرح بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسرور به وبافتتاح هذا المعهد المبارك. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita dalam keadaan senang pada hari ini. Itu menunjukkan kemuliaan kita, memuliakan bahwasanya kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senang bahwasanya ada pondok pesantren Nurul Mustafa di tengah-tengah kita ini. ألا وإن أعظم ما يفرح به ويستر به ويعظم بعد الله ورسوله هم العلماء والصالحين ومنازل العلم ومنازل الصلاح. Dan bukti daripada kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada hari ini, kita dikumpulkan adalah untuk kita senang di tempat ini dan kita senang dengan kehadiran para ulama, para usalihin, para habaib dan para penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولو جئتم إلى هذا المجلس سائرين على رؤوسكم لكان قليلا في الفرح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في الفرح بالعلم والعلماء وتعظيم العلم والعلماء. Seandainya kita semua dari sini datang dengan kepala kita, berjalan dengan kepala kita, datang ke tempat ini, itu tidak ada bandingannya dengan kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senang dengan perkumpulan dengan orang-orang yang mempunyai ilmu. فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. Karena sesungguhnya syair mengatakan, sesungguhnya engkau tidak bakal bisa membalas Nabi kamu wahai pemuda, walaupun kalian datang dari tempat manapun, menjalankan mata kalian dengan kaki sampai ke tempat ini, tidak bakalan bisa membalas daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bihabibika sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wanzur wasallam. ilaina bihabibika sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, berikanlah kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma inna hadha ash-shahra shahra sayyidina wa rasulina wa syafi'ina wa habibina habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faj'al haddana fihi haddan wafira. Ya Allah, demi bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kabulkanlah segala apa yang kami inginkan dengan cepat wahai Allah. فإن لك في هذا الشهر مواهب وعطايا وجود ومنح وكرم يليق بكمالك وجليلك وفضلك وكرمك. اللهم فأوفر عطايانا ونصيبنا من هذا الشهر. Ya Allah, karena di bulan ini banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan nafahat dan menurunkan hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan daripada keutamaan-keutamaan dari Allah. Maka dari itu wahai Allah, kami meminta kepadamu, bagilah kami dari itu semua wahai Allah. هذا الحبيب الشفيع العظيم الذي مدحه الرب سبحانه وتعالى، ولا يكون مدحنا وثناؤنا عليه صلى الله عليه وسلم يساوي أي شيء أمام مدح الرب سبحانه وتعالى وثنائه عليه.
Karena bahwasanya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sangat memuji kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji kepada seorang nabi kecuali pujian yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. وليس بعد أن قال فيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم أي مدح وثناء لأحد. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam dirimu wahai Muhammad ada kelakuan akhlak yang sangat mulia. Ini sudah cukup daripada pujian dari Allah Subhanahu wa taala. ولا يحتاج مننا حبيب الله ورسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نجتمع لأجله أو نفرح لأجله أو نصلي ونسلم لأجله، فهو صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه من فوق 7 سماوات وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي. Dan Allah Subhanahu kita berkumpul di tempat ini untuk memuji Nabi Muhammad, untuk mengangkat derajat Nabi Muhammad, untuk berdoa kepada Nabi Muhammad. Semua itu tidak bakalan mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup daripada pujian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah itu bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يصلي عليه وملائكته فهل يحتاج صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلاة أو سلام من لسان عاصية، من قلب غافل، من إنسان مقصر أو مخلط أو مخبط أو لسان عاصية والعياذ بالله؟ لا يحتاج إلى شيء من هذا أبدا. Kalau begitu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah butuh dengan salawat kita, tidak butuh dengan salam kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa kalau Nabi Muhammad itu tidak bakalan butuh dengan salawat kita, yang kita ini dengan mempunyai lisan yang bermaksiat, bahkan dalam keterpaksaan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Allah dan malaikatnya yang bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولكن نحن الذين نحتاج إلى الصلاة والسلام عليه حتى نتقرب إليه صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه، وهو مع ذلك أنه لا يحتاج إلى ذلك ولكنه يفرح صلى الله عليه وآله وسلم لنا. Tapi sesungguhnya kita yang butuh bersalawat atas Nabi Muhammad. Kita yang butuh untuk bersalam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa kita bersalawat atas Nabi Muhammad? Supaya apa kita bersalam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan kita. Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mendekatkan diri kepada kita. Bahkan walaupun Nabi Muhammad tidak butuh dengan itu, tapi Nabi Muhammad senang dengan orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وذلك لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحبنا حتى أكثر من أنفسنا لأنفسنا. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai kepada kita, bahkan lebih mencintai kita daripada diri beliau sendiri. قال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah mengatakan harisun alaikum. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dengan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat perhatian kepada kalian, sangat memikirkan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad mempunyai sifat pengasih dan penyayang. فهو صلى الله عليه وسلم يفرح منك ويفرح منك عندما تصلون عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرحمكم الرب سبحانه وتعالى فيفرح فرح كبير بالصلاة والسلام عليه لذات العبد لا له صلى الله عليه وسلم. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang dengan kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terlebih tidak hanya Nabi Muhammad yang senang, Allah Ta'ala pun senang kepada orang yang dia bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Bukan karena apa? Karena dia menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad SAW. والله سبحانه وتعالى يحبنا أكثر حتى من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat mencintai kita, bahkan mencintai kita lebih daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهو سبحانه وتعالى لا يرضى ولا يحب أن يعذب أي أحد من عباده سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang mengadab seorang pun daripada kita sampai kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak senang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab daripada umatnya dan hamba-hambanya. حيث يقول سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. Dan sampai sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Allah Ta'ala itu tidak ridho dengan bahwasanya hambanya menjadi orang yang kufur, yang lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولكن الإنسان هو الذي يوقع نفسه في المعاصي والمفاسد ويوقع نفسه في العذاب والنار والعياذ بالله. Akan tetapi kita sendirilah yang kadang-kadang yang membuat diri kita lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat diri kita lari kepada Allah, sering melakukan maksiat, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau itu semua terjadi kepada kita. اجتمعتم في هذا المجمع المبارك على تعظيم العلم والعلماء، وقد قال الله سبحانه وتعالى في تعظيم العلم وفي نفع العلم بعد أن ذكر ذاته العلي وملائكته ثم ذكر العلماء حيث قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. Dan kita berkumpul di sini itu adalah menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada orang yang mempunyai ilmu dan cinta kepada ulama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu dan para malaikatnya juga mengagungkan para ulama dan para orang-orang yang mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi. Saksikanlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para malaikatku, bahwasanya mereka orang-orang yang mempunyai ilmu, mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فألحق العلماء بالملائكة فأعظم بهذا من قدر عظيم رفيع لهم. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan menyamakan daripada malaikat dan para ulama karena kedudukan mereka yang mempunyai ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويقول سبحانه وتعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفع المؤمنين درجات ولكن يرفع العلماء درجات أكثر وأكثر ولكن يرفع العلماء درجات أكثر وأكثر من عموم المؤمنين. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Diangkat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dia mempunyai ilmu agama, dan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Bukan orang ulama itu diangkat hanya sederajat, tapi lebih banyak derajat-derajat dan derajat yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فيرتفعون درجات في الجنة بسبب علمهم فقط من دون العمل، ثم إذا عملوا بالعلم فهذا شأن آخر، ولكن يرفعون أولا بسبب علمهم. Ketika juga di surga nanti orang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan surganya, yaitu apa? Ketika dia mempunyai ilmu agama. Nanti kalau sudah dia mengamalkan daripada ilmunya, itu adalah sya'nul akhar, pelajaran yang lain, pembahasan yang lain. Tapi yang jelas ketika orang yang mempunyai ilmu, dia sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. وجاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لحضور مجلس علم واحد خير لك من أن تشيع 1000 جنازة وتعود 1000 مريض. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendatangi daripada majelis ilmu, dia datang untuk duduk menghadiri majelis ilmu, dia lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan dia menziarahi orang-orang yang meninggal 1000.
فانظر إلى هذا الفضل العظيم إذا أنت أخلصت وصدقت في النية مع الرب سبحانه وتعالى. Maka lihatlah, kata beliau, kalau sudah kita betul-betul datang ke tempat ini dengan niat yang bagus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لموت قبيلة بأسرها أهون عند الله من موت عالم واحد. Kata Allah, kata para ulama mengatakan bahwasanya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kematian satu orang itu, orang yang alim itu lebih Allah atau lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedihkan daripada kematian orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama. وجاء في رواية أخرى موت عابد لموت 1000 عابد أهون عند الله من موت عالم واحد. Dan dikatakan di dalam hadis yang lain, 1000 orang yang abid meninggal itu lebih Allah takutkan daripada satu orang alim yang meninggal. مع أن هؤلاء عبادا لله سبحانه وتعالى وصالحين، ولكن كونهم أن نفعهم على أنفسهم فقط، وأما نفع العلماء فهو متعد إلى سائر الخلق. Karena para ulama ini dikatakan para ulama ini mereka itu semuanya bukan hanya mengamalkan ilmu untuk diri mereka saja. Makanya itu lebih ditakutkan para ulama meninggal daripada orang yang abid. Karena kalau sudah ulama pasti ahli ibadah. Kalau orang sudah ulama pasti dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama tersebut dia akan mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan dengan sendirinya sampai tersebar kemana-mana dengan ilmu yang dia pelajarkan. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء. Dikumpulkan nanti kelak di hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka para ulama dikumpulkan dengan para orang-orang yang meninggal mati syahid. وجاء أيضا في الحديث الشريف أنه من مات في طلب العلم فليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة في الجنة. Dan dikatakan juga orang yang meninggal dalam menuntut ilmu tidak ada di antaranya dan antara surga kecuali hanya إلا درجة واحدة في الجنة، kecuali hanya 1 derajat di surga. فانظر إلى هذا الفضل العظيم الذي رفع الله سبحانه وتعالى فيه قدر العلماء حتى صاروا أنهم أفضل من الشهداء. Coba lihat, berpikir, kita lihat bahwasanya kedudukan para ulama mereka itu lebih tinggi daripada para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. وجاء أيضا في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى يحيي الشهداء فيقول لهم ماذا طلبتكم ماذا تطلبون فيقولون يا ربنا نطلب منك أن تعيدنا إلى الدنيا فنكون علماء ونموت علماء لما يرون لما للعلماء من منزلة عظيمة عند الرب سبحانه. Ketika itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali oleh orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang mati syahid, apa yang kalian mau sekarang? Kata orang-orang yang mati meninggal dalam keadaan syahid, kami ini pengen kembali lagi ke dunia, pengen lagi dihidupkan wahai Allah, untuk kami bisa belajar, untuk kami mempunyai ilmu, dan untuk kami menjadi ulama, karena mereka mengetahui kedudukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. ومن أخلص في نيته وصدق في نيته في طلب العلم وطلب العلم وعمل به ودعا الناس إليه فلا شك أنه يحشر مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعلى فراديس الجنان ويدخل في قوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dan orang-orang yang mereka menuntut ilmu dalam keadaan ikhlas dan betul-betul dia menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan betul-betul, dalam keadaan sidik,
itu sudah pasti dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa may yuti'illah war rasula, orang yang cinta mengikuti kepada Allah dan mengikuti kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma an'amta alaihim minan nabiyyin, mereka itu akan dikumpulkan bersama para nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasiddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang orang-orang saleh. فالصديقين هؤلاء هم الذين تعلموا العلم وعملوا به وتحققوا به ووصلوا إلى الله سبحانه وتعالى وكانوا من أكابر العلماء فهم يفضلون حتى الشهداء. Dan orang yang dia betul-betul sidik di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, dia akan bersamaan bahkan lebih sedikit tingginya derajatnya daripada para syuhada kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillah ala hadhihi almawahib min ar-rabb. Dan segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Li ahli al-ilmi wa li ahli talab al-ilm. Bagi orang yang menuntut ilmu atau orang yang mempunyai ilmu. وقد قال الإمام الشافعي من ظن أنه عندما يخرج في طلب العلم أنه ليس في سبيل الله فقد نقص في عقله. Orang, kata Imam Syafi'i, yang dia bertujuan untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia berpikir hanya sia-sia, maka dia faqad naqasa fi aqlihi, maka dia betul-betul kurang di dalam akalnya. وجاء أيضا في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تعلم العلم وعمل به ودعا الناس إليه يبعث أمة وحده يوم القيامة. Orang yang mengamalkan ilmunya dan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya dan menyebarkan daripada ilmunya, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibangkitkan kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aidan inna al-kainata tastaghfiru li muallimi an-nas al-khair hatta al-hitan fil bahr. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya semua penduduk bumi dan semua yang ada di bumi ini memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu, sampai-sampai ikan yang ada di laut juga mereka mendoakan atau memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu agamanya Allah. لأن العلماء يدعون الناس إلى الهداية وتقوى الله سبحانه وتعالى فإذا اتقى الناس الله هنا تنتشر الخيرات والبركات وتنزل الأمطار وتنزل الأرض بركاتها وتعم البركات جميع الخلق كلهم، فعند ذلك تستغفر لهم جميع الخلق كلهم وجميع الكائنات حتى الحيتان في البحر، لأنهم كانوا سببا في وصول الخيرات ونزول الأمطار والبركات من السماء بسبب انتشار الهداية والتقوى في الناس، والسبب في ذلك هم العلماء. Karena para ulama itu, kata beliau, mereka itu selalu mengajarkan kebaikan dan mengajarkan untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah mulai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan muncul di hatinya dan melakukan sesuatu yang baik. Sehingga apa? Semua ketika kita melakukan, orang yang bertakwa melakukan hal-hal yang baik, orang yang ada pun yang bumi itu akan diberkahi oleh Allah, hujan akan diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena sebab mereka menyebarkan daripada kebaikan. Karena menyebarkan kebaikan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi tempat, akan menjadikan tempat itu menjadi tempat yang dipandang oleh Allah, dan tempat di situ diberkahi Allah, dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab orang-orang yang mana para ulama menyebarkan kebaikan dan orang yang mendengar menjadikan dirinya bertakwa sehingga dia juga menyebarkan kebaikan kepada orang lain. وقد جاء في الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
فجعل السعادة في الدنيا قائمة على التقوى ولا تصل إلى التقوى إلا بالعلم. Wa may yattaqillah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ketika orang-orang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak mempunyai jalan keluar akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang membuat dirinya, menyandingkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupinya. Dan tidak bukalan orang bisa takwa kepada Allah, bisa menyebarkan kebaikan, bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan ilmu. إذ أنه لا تستطيع أن تعرف الحلال من الحرام من الواجب من المندوب إلا بالعلم. Karena kita tidak bisa membedakan mana yang halal, yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah kecuali dengan ilmu. وإذا أردت السعادة في الآخرة أيضا فعليك بالعلم. Dan ketika kamu pengen mengetahui bahwasanya kalian beruntungkah kalian di akhirat, maka apa? Maka hendaknya kalau kamu mau beruntung, hendaknya dengan ilmu. لأنك لن تتوصل إليها إلا بالتقوى أيضا. Karena tidak bakalan orang bisa mendapatkan ilmu kecuali dia juga harus bertakwa. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Dan ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, aulia Allah, para kekasih-kasih Allah itu tidak mempunyai rasa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak mempunyai rasa takut dan juga tidak mempunyai rasa sedih di hati mereka, dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. فإذا استطعت أن تطلب العلم أو تفرغ نفسك ولو مرة أو مرتين في الأسبوع فافعل. Kalau kalian bisa untuk mencari ilmu dan mengosongkan waktu kalian dalam seminggu 2 kali untuk mencari ilmu, lakukan. فلا أقل من مرة أو مرتين في الأسبوع لحضور مجلس علم. Jangan sama sekali, paling tidak sedikit, kata beliau, menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai sekali atau 2 kali dalam seminggu tanpa menghadiri majelis ilmu. وإذا استطعت أن تفرغ ابنك أو ابنتك لطلب العلم فافعل ذلك فإنه كله يكون في ميزان حسناتك. Karena kalau kalian bisa memisahkan diri kalian kepada anak-anak laki-laki kalian dan anak perempuan kalian untuk mereka menuntut ilmu, karena itu bahwasanya ketika kalian memisahkan anak kalian untuk menuntut ilmu, itu mempunyai timbangan kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah. فكل ساعة تمضي عليهم في طلب العلم تكون جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. Dan setiap saat yang kamu lakukan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama orang dengan berjihad di jalan Allah. فيكون هذا في ميزان حسناتك. Maka jadikanlah itu untuk mizan daripada kebaikan-kebaikan kita. وذلك إذا أخلصوا النية بأن يقصدون العمل بالعلم ووجه الله سبحانه وتعالى وحده، لا لمال ولا لوظيفة ولا لشيء من هذه الأغراض، وإنما يقصدون طلب العلم للعمل به وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحتى يرضى عنهم هذا الرب سبحانه وتعالى. Kalau sudah, kata beliau, kita sudah mengamalkan dan cinta kepada ilmu sehingga kita tidak butuh daripada harta kita, pekerjaan kita, dan apapun yang kita miliki, sampai kita mengamalkan ilmu tersebut dan Allah ridha dan cinta kepada kita. Allahumma waffiqna lil ilm. Allah, berikanlah kami taufik dengan ilmu. وفقنا لطلب العلم. Dan berikanlah kami taufik untuk mencari ilmu. وفقنا للإخلاص في طلب العلم. Dan berikanlah kami taufik di dalam ikhlas dalam menuntut ilmu. والصدق في طلب العلم. Dan betul-betul atau sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. وأمتنا على طلب العلم. Dan tolonglah kami untuk menuntut ilmu حتى لا يكون بيننا وبين الأنبياء إلا درجة واحدة في الجنة. sampai sehingga tidak ada dari kami pembenteng atau pemisah kecuali 1 derajat di surganya Allah. اللهم اغفر ذنوبنا
اللهم استر عيوبنا آمين. اللهم اصلح قلوبنا آمين. اللهم انظر إلينا آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافنا فيمن عافيت آمين. وتولنا فيمن توليت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت آمين. وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت آمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين آمين. وبركة في العمر آمين. وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق ونسألك تألها بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيا وسنا طويلا وصلاحا في أمورنا كلها اللهم إنا قد اجتمعنا على ذكر حبيبك سيدنا ومولانا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فكما جمعتنا في هذا المحضر فاجمعنا يوم غد في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنتك الفردوس الأعلى يا رب العالمين يا الله اللهم احشرنا معه صلى الله عليه وسلم إلى جنات النعيم مع السابقين يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم قلنا قد اجتمعنا وفينا من هو ملطخ بالذنوب والمعاصي والآثام والآفات والعلل والعورات اللهم فلا تقيم أحدا منا إلا وقد غفرت له جميع الذنوب وسترت له جميع العيوب وأصلحت له كل الأمور وكشفت عنه كل الكروب اللهم اقض دين المدينين وارحم الرجال والنساء والصغار والكبار أجمعين اللهم انظر إلينا نظر رحمة اللهم انظر إلى قلوبنا نظرة ترحمنا بها رحمة هنيئة مليئة كاملة شاملة يا رب العالمين لجميع أمورنا كلها فتصلحها وتنظر إلى قلوبنا فتطهرها وتنقيها من كل ما لا تحب ولا ترضى يا رب العالمين وأحل في قلوبنا محبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد والشوق إليه والتعلق به صلى الله عليه وسلم وكمال الانطواء فيه صلى الله عليه وسلم وأن يكون دائما في خيالنا ونظرنا صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة الخير وأهل الخير وفعل الخير اللهم وانزع من قلوبنا كل محبة للشر أو الخبث أو الميل إلى معصية أو الميل إلى غفلة أو الميل إلى سهو أو الميل إلى عورة والعياذ بالله اللهم نقي قلوبنا اللهم صف سرائرنا اللهم إنها محط نظرك فاجعلها يا ربي طاهرة نقية صافية سليمة مسلولة السخيمة كما تحب وترضى بما تحب وترضى اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بارك في هذا المعهد وفي أهله وفي من يتخرج منه وفي مدرسيه وفي عامره وفي مديره واجعله يا رب بركة كاملة شاملة واجعل اللهم بيننا وبينهم من الاتفاق وتعليم الطلاب والتعاضد والتآزر والتناصح والتعاون على ذلك ما أنت له أهل الشيء الكبير والعظيم حتى تخرج الكثير الطيب ممن ينفعون البلاد والعباد في شرق الأرض وغربها في إندونيسيا وفي غير إندونيسيا يا رب العالمين يا الله ونسألك يا ربي أن تصلحها تعطي كل منا الحاضرين سؤله ومطلوبه على ما يرضيك ويرضي رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعافو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tadi menutup dengan doa yang panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Minta halal, minta ridha. Kalau ada yang kurang di dalam terjemahan yang beliau katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa dari Habib Muhammad bin Al-Astaghfiri, maka berakhirlah acara kita malam ini. Semoga apa yang disampaikan Habib Alwi Barak Bahasa Marinda dan Habib Muhammad bin Al-Astaghfiri membuat kita cinta pada Allah dan Rasulullah dan mendapat kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan maka kita tutup acara kita dengan mengucap alhamdulillah. Ulun sebagai pembawa acara minta halal minta ridha bila ada kesalahan kata, salah ucapan dan kelakuan minta halal wabillahi wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.